Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kembali di channel podcast Kabar Satu Open Air Ice. Nah, pemirsa, saat ini saya sedang berada di kecamatan apa ini, Pak? Babat, Kecamatan Babat ya, Pak ya? Desa Sumur Tepatnya Genuk. Desa Sumur Genuk ya, Pak ya? Ya. Nah, saya saat ini juga bersama dengan para jajaran FKBN Kabupaten Lamongan. Nah, dalam hal ini kita datang ke sini dalam rangka untuk mendukung program pemerintah terkait dengan ketahanan pangan, gitu, Pak. Apa yang sedang programkan sama pemerintah, dan khususnya untuk saat ini kita dari FKBN Lamongan akan menggaungkan terutama terkait masalah desa organik ya, Pak ya. Ya. Terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan persawahan ini ya, Pak ya. Dan saat ini sekarang saya bersama dengan Pak Yai Mustain. Pak Yai Mustain ini juga sebagai tokoh di Lamongan yang salah satu juga penemu atau bisa dikatakan penggiat untuk melakukan pupuk organik itu ya, Pak ya, untuk para petani-petani yang ada di Pak Yai, boleh bertanya-tanya, kapan awal mula diterapkannya pupuk organik itu, Pak Yai? Oke. Jadi saya terapkan mulai tahun 2004 ya, awal. 2004 awal itu sudah saya terapkan. Karena apa? Sebelumnya itu sudah saya praktekkan, kira-kira ada 3 tahun petani belum mau percaya. Di awalnya tuh belum ada yang mau percaya ya. Mulai tahun menginjak 2004 awal itu sudah banyak yang percaya. Akhirnya saya bentuk kelompok tani organik. Kelompok tani. Jadi memang sekarang udah ada kelompok taninya ya, berarti di sini. Udah lama. Sudah lama ya. Mulai 2004. Mulai 2004 itu. Nah, kalau boleh itu ada berapa jumlah kelompok tani saat ini? Wah, anggotanya lupa ya saya. Enggak lumayan pernah banyak. Gitu. Terus akhirnya saya itu memberi menyampaikan lewat seminar-seminar itu. Pertama itu dari wilayah Kabupaten Lamongan. Seluruh ya. Terus akhirnya ke Jawa Tengah, Jawa Barat. Sampai ini Cirebon juga, sampai Kuningan ya. Kuningan menyebarkan ilmu organik. Karena apa? Untuk pertanian organik kan ada beberapa manfaat ya. Pertama, kita bisa mendapatkan hasil penekanan biaya, hasil bisa meningkat. Yang berikutnya, hasil produksi panen kita sehat. Jadi tujuan kami cuma untuk menyehatkan masyarakat, rakyat Indonesia semuanya bisa sehat. Karena apa? Karena kandungannya beras, hasil produksi itu tadi tanpa bahan kimia. Itulah tujuan kami pertama, mengorganikan petani. Jadi mungkin tak segampang kita membalikkan telapak tangan ya. Jadi dulunya itu sudah tergantung kepada kimia, akhirnya kita balikkan ke organik zaman dulu lagi. Sulit bener. banyak tantangan ya. Jadi perjuangannya harus bener-bener Jadi saya sendiri waktu itu akhirnya bisa meluas sampai Jawa Barat ya, sampai Jawa Barat, sampai di Sumatera juga sampai ke Sumatera juga. Sumatera ya. Baik itu pertanian untuk tani itu sawit, padi, terus perikanan. Insya Allah. Jadi nanti kalau teman-teman bisa mau belajar, insya Allah sudah banyak nutrisi yang saya temukan ya, termasuk nutrisi untuk perikanan, untuk molting, fanami dan lain sebagainya. Insya Allah sudah komplit. Sudah komplit, ada semua ya. Dan ada itu murni hasil racikan sendiri. Racikan sendiri. Dan bahan bakunya itu sangat mudah ya, sangat mudah. Jadi murah meriah. Tapi hasilnya insya Allah bisa maksimal. Gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak Yai, ketika petani itu kan tadinya pakai kimia ya, dan berubah ke organik. Pada saat transisi itu sendiri, di awal itu ada ini enggak, maksudnya katanya kan dengar-dengar suka ada kemerosotan di awal gitu kan. Itu hal seperti itu betul? Iya, benar ya. Jadi seandainya ada petani mau organik, jangan langsung organik full ya, katakan. Jadi paling enggak itu dilatih, tanah itu dilatih dari sedikit seumpama per hektar itu pakai
5 kuintal katakan pupuk kimia, Mhm. dikurangi separuhnya 50%. Terus nanti musim tanam lagi kurangi lagi tinggal 25% gitu. Jadi dilatih tanah Jadi kita. step by step ya. Eh, Jadi nggak sekaligus langsung enggak. berubah ke organik Saya gitu juga ya. khawatir gagal. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi kalau petani nggak ingin gagal, dilatih dulu tanahnya Hmm. itu. Kan perlu penyuburan tanah. Nah, Hmm. penyuburan tanah itu saya konsepnya itu ada di mikroba 4. Jadi mikroba 4 dulu ditabur. Nah, itu nanti bisa menyuburkan tanah dan bisa memecah unsur P yang selama ini terikat ya. Jadi nggak bisa diserap oleh akar tanaman. Nah, itu nanti bisa dipecahkan oleh mikroba 4 tadi. Akhirnya bisa Mikroba diserap 4 oleh tadi. tanaman. Mm-mm. Cara bikin mikroba sudah ada semuanya. Sudah Sudah saya ada. Ilmunya semua ilmu sudah ada ya. siap oke untuk Iya. siapa saja tanpa pandang bulu ya. Heeh, Kalau heeh. ingin belajar mogok gratis. Gratis Pak. Buat pemirsa yang mau belajar untuk pupuk organik bisa langsung datang ke sini langsung temui Pak Yai dan semua resepnya sudah ada ya Sudah Pak ada. Yai. Apalagi masalah padi ya. Mm-mm. Padi kan ada 2 fase ya. 3. Masa pertumbuhan, masa hamil, terus masa buah. Oh, ada Nah, hamil juga ya? Kayak orang gitu. Iya, jadi kehidupan tanaman itu enggak beda dengan kehidupan manusia. Contoh, bayi. Kalau masih bayi, apa mungkin dikasih sate, rawon kan enggak ada ya. Lah, terus masa pertumbuhan ini nutrisinya apa saja? Ini sudah saya bikin ya. Terus untuk masa hamil untuk menguatkan fisik agar gak gampang rubuh. Nah, itu ada masa hamil, nutrisinya juga Ada juga. ada. Terus masa buah agar rendemennya bisa bagus, padinya bisa dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau bikin organik yang bikinan dari saya itu insya Allah hasilnya bisa maksimal. Hasilnya Gitu. bisa maksimal. Luar biasa sekali. Nah, kalau boleh tahu di sini sudah berapa hektar ini Pak Yai yang sudah? Sementara cuma kalau daerah sini baru ada 3 hektar ya. Udah 3 hektar. hektar. Lain yang di sana-sana ya. Iya, iya. Karena memang juga kadang ya itu tadi seperti yang dibilang Pak Yai tidak mudah membalikan telapak seperti telapak tangan ya Pak Yai ya. Jadi yang banyak itu masih semi. Masih semi. Ini semuanya semi. Jadi tetap on the way ke organik ya. Oke, iya. Iya, iya. Oke. Pak, hari mungkin ada pertanyaan buat Pak Yai. Betul Pak Yai. Ini kebetulan saya kan di daerah selatan ini. Iya. Kebutuhan untuk pupuk kimia itu luar biasa sekali. Karena kebetulan di sana itu tanaman jagung yang kita prioritaskan. Mungkin ada trik untuk mengurangi pupuk kimia dengan organik yang tadi disampaikan Pak Yai ini. Oke, jadi pernah juga saya bikin template Pak Camat yang dulu Pak Camat siapa itu saya lupa. Saya undang waktu pelatihan, dia nanam jagung di Persia ya, berapa hektar gitu. Pak Tejo mungkin. Mungkin ya. Nah itu langsung saya kasih sampel ya, dicoba di sana akhirnya berhasil. Itu cuma mikroba 4 saja ya, mikroba 4. Waktu itu saya produksi mikroba 4 untuk petani. Itu tapi sementara itu ini banyak apa saja Pak ya? Wah nanti ada beres pokoknya. Wah ini mudah dicari. Jadi di mikroba 4 itu kan bisa mencegah atau membunuh virus. Katakan jagung kan rentan bule. Nah itu betul. Kalau dipakai mikroba 4 pemupukannya insya Allah nggak ada bule. Jadi mikroba 4 itu bisa membunuh virus. Bule kan virus, nggak ada obatnya itu selain mikroba 4. Itu saya siap untuk mengajari. Kebetulan teman-teman juga sip. Jagung, sorghum, monggo. Pasarannya sing penak yang mana? Kalau selatan itu rata-rata jagung. Ratusan hektar jagung semuanya wilayah. Itu nanti bikinkan mikroba 4 aja. Jadi bahan-bahannya ya dari kotoran kambing atau sapi atau ayam, nanti diproses kasih mikroba 2 dan mikroba 3. Jadi caranya ada mikroba 1, 2, 3 terjadi 4.
Ini nanti prosesnya, ada prosesnya sendiri. Nah, nanti saya cari. Paling 10 menit paham Oh, kok. siap. Enggak lama. Terima kasih Pak Eh, Yai terkait dengan ilmu yang sama-sama, diberikan ini. muka-muka Karena bermanfaat. ketergantungan untuk wilayah Modo ini selatan, Oke. Lamongan Selatan ini sangat bergantung pada pupuk Oh, kimia semuanya Pak oke, Yai. siap, siap. Semoga ilmunya nanti bisa kita terapkan dan Amin. bermanfaat untuk Amin, amin. masyarakat Eh, yang sangat luas Oke, nanti Pak Yai. amin. Memang tujuan Oke, saya terima gitu kasih ya. Pak Yai. Barangkali teman-teman ada yang mau bertanya. Oke. Enggak langsung. Gini Pak Yai, ini kan unsurnya organik, Ya. tentunya harus memenuhi NPK-nya. Eh, Tentunya dari 3 kandungan itu kan harus seimbang. eh, Sebagai sampelnya untuk padi Pak ya, kita Hmm. kan ada di depan padi ini. eh. Untuk padi ini yang anakan yang apa untuk benihnya, biasanya rata-rata berapa untuk Anakan penggunaan organik yang penggunaan organik itu minimal 22 ya. minimal 22? Minimal 22 sampai 60. Siap. Tinggal varietas ya. Varietas dari Varietas bibit dari padinya. padinya. Kalau padi AGT jenis AGT kan cuma kurang anakannya. Jadi tanamnya itu harus agak banyak dikit. Itu. Saya juga Terus nanam gitu. untuk hasilnya rata-rata per Rata-rata hektarnya kalau lahan wilayah sini 10, 11 sampai 12 per hektar. per hektar. Jadi intinya kan tidak kalah dengan Wah, enggak, kimia. insya Allah enggak Bahkan mungkin kalah. lebih Bisa melebihi. unggul yang organik ini Pak. Masalah sudah diatur ada fase-fase itu mau. Jadi sesuai kita butuh makan pada masa pertumbuhan apa kebutuhannya kita kasihkan, masa hamil kita kasihkan. Jadi sesuai fase. Jadi masalah NPK kan sudah ada di situ. Iya. Nanti kita bikin kalsium, bikin fosfor, bikin kalium dan lain sebagainya. Semuanya organik dan mudah sekali cara bikinnya. Jadi katakan kalsium jelas dari cangkang-cangkang yang ada. Nah itu. Jadi nanti kandungannya kita ambil cairannya saja, enggak kita giling. Ini digiling, dibikin serbuk itu kan sama-sama ampas. Terus bagaimana caranya untuk tanpa ampas kita mendapatkan kalium, kalsium, fosfor dan lain sebagainya. Itu ya sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Itu saya siap nanti ngajari ya sampai bisa. Oke, barangkali tadi ada pertanyaan. Bisa terwakili. Nah, tadi kan terkait masalah tanaman. Ini Ya. ngomong-ngomong masalah terkait perikanan. Perikanan, Tadi kan ya. Pak Yai bilang Oke. perikanan sendiri kan juga bisa ya Pak ya. Ah, Nah itu step-stepnya sama saja seperti ini atau ada hal-hal lain Pak? Ada hal lain beda Ada hal ya. lain. Nah, kalau Jadi, perikanan itu gimana Pak? perikanan itu terutama sih mikroba harus ya. Terus probiotik ya, probiotik. Probiotik itu wajib. Probiotik. Terus nanti kalau masa pertumbuhan, masa nanti ada nutrisinya sendiri gitu ya. Terus masa multing, katakan panami kan butuh multing. Kalau sering multing cepat besar. Dan kalau dikasih multing, nutrisi multing bikinan kita, itu begitu multing jerat langsung sehat. Jadi enggak lemah. Cirinya nggone panami kan gitu, multing loyo. Lah akhirnya dimakan temannya gitu. Tapi kalau pakai nutrisi kita, insya Allah begitu multing jerat langsung sehat. Jadi enggak sampai lincah jadi lincah. Iya. Jadi terus untuk memperbesar ikan itu kan bagaimana akan supaya ikan tersebut lebih cepat besar lah. Ikan itu kalau banyak gerak jelas cepat besar ya pembesarannya. Nah itu ada nutrisinya sendiri. Unik itu nutrisinya. Nanti Justru kalau semakin banyak gerak semakin cepat besar ya. olahraga nih oleh. Gitu ya. Oh iya. Nggak bisa kayak orang berarti ya. Kalau nggak mau olahraga ya selimpek. Iya, betul. Lemas ya. Ya logikanya ke situ ya, lebih gerak berarti kan lebih sehat berarti ya. Itu Pak, nanti ya. ada nutrisinya sendiri. Ada Unik nutrisinya ya. sendiri. Dan itu kan terutama aman jadinya untuk dikonsumsi. Aman, ya. aman. Maksudnya setelahnya itu kan dikonsumsi sama kita kan juga aman ya Pak ya. Kalau ternak sapi, kambing dan lain sebagainya itu cukup kalau bagi orang yang malas cukup mikroba 2 aja sudah kok. Katakan mikroba 2 itu habis 2 kilo katakan. Itu 2 bulan itu sudah besar sekali.
sering uji coba gitu Hmm, sapi gitu Sapi, kambing, sapi kambing ya sama ya, iya, bebek bebek juga. ayam Iya, iya. Jadi pertumbuhannya eh, beda ya beda maksudnya gitu beda ya. Hmm, luar biasa sekali. Nah, apa Pak Yai kalau boleh pesan-pesan nih ke apa ke para petani yang masih menggunakan kimia gitu. Mohon maaf maksudnya dalam hal ini kan kita juga tidak apa ya bisa dikatakan bukan ibaratnya menyalahkan yang memakai kimia bukan gitu kan. bukan Namun dalam hal ini karena memang kita kan sedang menggaungkan nih terkait dengan pupuk organik. Nah, pesan-pesan buat para yang masih menggunakan kimia itu gimana Pak Yai? Agar mau beralih nih oke ke organik ini. bagi teman-teman petani di seluruh Indonesia ya mari kita belajar ya kita belajar bersama-sama untuk belajar organik agar apa kita bisa sehat ya anak-anak cucu kita sehat tanah kita juga subur ya kalau kebanyakan kimia jelas lama-lama tanah kan akan mati lah itulah apa manfaatnya organik makanya kita belajar dari diri kita sendiri ya jadi jangan ngajak-ngajak dulu ya jadi kita belajar awal itu dari diri kita sendiri. Nanti kalau berhasil tetangga kan mau niru gitu. Iya, Itu yang salah saya alami sampai sekarang gitu. Akhirnya oh kok baik lebih bagus dan lain sebagainya itu. Jadi intinya pupuk organik itu menyehatkan kita. Juga menyuburkan tanah, menyehatkan tanah. Jadi tanah nggak ada kandungan kimia akhirnya gitu. Jadi netral dari racun gitu lah. Nah, kalau tanah kita subur, kita tanami apa saja, insya Allah bisa. Gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, itu tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Pak Yai Mustain. Kalau saya sih biasa bilang abah ini karena disebut juga ini. Ya, terkait dengan pupuk organik. Nah, semoga pesan-pesan dari beliau dan juga tips dan trik dari beliau itu tadi bisa menginspirasi kita semua agar beralih ke organik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.